Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu tidak pernah lepas-lepasnya kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Semoga kita termasuk hambanya yang bersyukur dan akan mendapatkan nikmat yang lainnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, pasti Allah akan menambahkan nikmat yang lain, dan jika kamu tidak bersyukur, tentu Allah akan memberikan peringatan yang keras dengan siksanya yang amat pedih. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang telah selalu bersyukur akan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Jadilah kau pemaaf dan perintahkanlah orang untuk selalu berbuat baik, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil. Ayat ini perintah kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang menjadi pemaaf, dan kita selalu diperintahkan untuk menebarkan kebaikan, dan juga kita harus menghindari dari perbuatan kebodohan. Di dalam surat yang lain pun Allah berfirman, surat At-Taghabun ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya istri kamu, anak kamu adalah musuh bagi kamu. Karena itu jika kamu memaafkan dan juga memperbaiki serta mengampuninya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin, dari dua ayat ini ada kalimat atau kata yang ingin saya garis bawahi, yaitu kata-kata al-afwa, atau dalam Al-Quran disebut al-afwa atau wa in ta'fu. Dari dua ayat ini ada terjemahan yang artinya adalah pemaaf. Karena itu, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah dari Rasulullah SAW, yang pada saat Rasulullah hidup ada sebuah cerita ketika salah seorang pembesar yang sangat karismatik dari kabilah Hunaifiyah bernama As-Sammamah. Beliau hidup pada saat itu menjadi musuhnya Islam. Kemudian setiap harinya Sammamah ini bisa membunuh orang-orang Islam yang telah masuk Islam bersama Rasulullah. Dan Rasul tahu bahwa Sammamah ini benci terhadap agama Islam. Akhirnya pun banyak yang dibunuh oleh Sammamah, sahabat-sahabat Nabi. Lalu Sammamah ini ternyata ditangkap oleh umat Islam. Setelah ditangkap, beliau dibawa oleh sahabat Nabi di hadapan Rasulullah. Dan pada saat di hadapan Rasulullah tersenyum, walaupun tahu akan perilaku Sammamah yang telah membunuh sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat yang lain untuk memasukkan Sammamah ke dalam tahanan. Ternyata apa, saudara-saudaraku pemirsa yang dirahmati Allah? Sammamah ini ketika di dalam penjara, beliau ini selalu mendapat jatah makanan, dan makanannya selalu dihabiskan dengan rakus dan tidak membagi orang-orang yang juga ditawan seperti Sammamah. Jatah 10 makan orang-orang yang ditawan oleh umat Islam dihabiskan oleh Sammamah, karena saking rakusnya Sammamah untuk memakan
makanan yang ada di tawanan saat itu. Mendengar hal itu, Rasulullah pun tahu akan sikap kebiasaan Samamah yang memakan makanan untuk para tawanan yang lainnya kemudian dihabiskan. Dan Rasulullah memanggilnya lagi agar berjumpa dengan Samamah. Pada saat dipanggilnya Samamah, Rasulullah sudah menyiapkan makanan yang dipanggil oleh kemudian beliau memanggil istrinya agar istrinya menyiapkan makanan-makanan untuk Samamah. Ternyata pun dilihat oleh mata kepala Rasulullah sendiri bahwa Samamah ini melahap dan memakan habis hidangan yang telah Rasulullah siapkan bersama istrinya. Tanpa Rasulullah pun makan sedikit pun dari makanan itu, tapi semuanya dimakan oleh Samamah. Rasul pun tetap tersenyum dan tidak marah dengan apa yang dilakukan oleh Samamah. Lalu beliau berkata, "Ya Muhammad, seandainya sekarang aku ditebus untuk bebas, aku akan bayar berapapun juga, karena aku ingin bebas dan tidak ingin ditahan atau ditawan oleh engkau dan umat Islam." Kemudian Rasulullah mendengar berita itu, Rasul bukan minta tebusan, melainkan dibebaskan tanpa syarat apapun juga. Akhirnya Samamah keluar dari rumah Rasulullah dalam keadaan bebas. Di pertengahan jalan ternyata Samamah duduk di bawah pohon dan berpikir, kenapa sosok Muhammad SAW yang aku sengaja membuat dia ini seolah-olah marah, tapi tidak marah. Aku makan makanan yang begitu banyak, tapi dia tidak marah. Aku juga bahkan makan di rumahnya, aku habisi makanan tanpa sisa untuk dia dan istrinya. Beliau pun tidak marah. Justru malah aku berkata akan membayar tebusan supaya aku bebas. Beliau malah membebaskanku secara tanpa syarat. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpikir panjang akhirnya Samamah balik lagi menuju Rasulullah. Dan sampai di hadapan Rasulullah ternyata Samamah mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia mengatakan, saya akan masuk Islam, akan mengikuti ajaran engkau ya Rasulullah. Betapa mulianya sifatmu, karena kau tidak marah sedikit pun, dan kau kan punya sifat pemaaf. Engkau tidak marah dan kau memaafkan ketika sahabat-sahabatmu aku bunuh. Engkau tidak marah dan kau memaafkan ketika aku sengaja memakan makanan yang ada di tawanan, seluruhnya aku habisi. Engkau tidak marah dan engkau memaafkan, dan engkau juga tidak marah ketika aku mau menghabiskan makanan yang ada di rumahmu dan engkau memaafkan. Aku sengaja melakukan itu, ternyata sedikit pun engkau tidak marah. Pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, begitulah kisah yang sangat mulia bagi seorang rasul, bagi seorang nabi yang mempunyai sifat pemaaf karena kesalahan yang pernah dilakukan oleh Samamah. Rasulullah tidak membalasnya, tetapi membalasnya dengan perbuatan-perbuatan kebaikan yang lainnya. Menarik untuk kita ketika kita mungkin ada kesalahan dari orang lain atau orang lain berbuat salah kepada kita, pun kita harus mempunyai jiwa pemaaf seperti apa yang disampaikan dalam surat Al-A'raf, "Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah kau pemaaf dan berbuat baiklah di hadapan manusia dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga barangkali di tengah-tengah masyarakat kita sering kita temui, ataupun keluarga kita temui, saudara, sanak famili kita menjumpainya. Apa kata Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Rasulullah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna li qarabatun." Wahai Rasulullah, aku mempunyai saudara, kerabat. Kerabat ini dekat dengan aku. Aku mempunyai kerabat, mempunyai saudara yang dekat dengan aku. Kemudian dia berkata, sahabat Nabi ini, "Usilluhum wa yaqta'uni." Aku menyambung silaturahim kepada dia, sementara dia memutuskan kepadaku silaturahimnya. "Wa ahsinu ilaihim wa yusi'una li ilayya." Wa ahsinu ilaihim, aku berbuat baik kepada dia, sementara wa yusi'una ilayya, dia berbuat jahat kepadaku. Kemudian dia berkata, "Wa ahallu ma'anhum wa yajhaluna alayya." Aku selalu berkata dan berbuat yang tidak menyakitinya,
sementara dia berbuat bodoh dan menyakiti aku ketika aku melakukan perbuatan kebaikan. Orang ini mengadu kepada Rasulullah, dia menyambung silaturahim, saudaranya memutuskan. Dia berbuat baik kepada saudaranya, saudaranya malah menyakitinya. Dia bertutur kata dengan baik kepada saudaranya, sementara saudaranya berbuat bodoh dan berbuat jahat kepada dirinya. Lalu Rasulullah bersabda, faqultu atau faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lain kunta kama qatalta faka'annama tasifuhun malla." Jika itu yang kau katakan benar, maka sesungguhnya kau sedang menaburkan bara api neraka ke depan mukanya, atau kau sedang menaburi abu-abu neraka ke dalam wajahnya. Wala yazalu ma'aka min Allah zahiran alai ma dumta ala dzalika, rawahu Muslim. Dan Allah senantiasa akan selalu berbuat baik terhadapmu kalau kau selama melakukan kebaikan kepada saudaramu tadi. Artinya Allah tidak tinggal diam, Allah akan membantu engkau dan menolong engkau selama kau selalu berbuat baik kepada saudaramu yang memutuskan silaturahim, yang berbuat jahat kepadanya, dan yang selalu berbuat bodoh atau berbuat sesuatu yang merugikan dirimu. Asalkan kau tetap melakukan itu semua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong dan membantu engkau dalam perbuatan kebaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu di tengah-tengah masyarakat kadang-kadang ada satu keluarga yang berusaha untuk menyambung silaturahim, tapi dia memutuskannya. Kita berusaha untuk berbuat baik, tapi dia selalu berbuat jahat pada kita. Dan kita selalu bertutur kata dan berbuat yang manis atau yang baik, sementara dia berbuat bodoh dan berbuat jahat kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tinggal diam, maka kata Nabi, sesungguhnya kau sedang menaburkan bara api neraka di depan mukanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang memutuskan silaturahim, orang-orang yang marah terhadap orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Karena memang pemaaf ini adalah salah satu sifat yang sangat mulia, yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu banyak sekali hikmah yang terkandung dalam sifat pemaaf ketika kita tahu ada orang-orang yang selalu berbuat kejelekan, keburukan terhadap diri kita. Yang pertama adalah menanamkan sifat sabar. Sesungguhnya dengan sifat pemaaf pada diri kita, kita sedang menanamkan sifat sabar pada diri kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan balasan yang besar terhadap orang-orang yang berlaku sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar karena sifat pemaafnya akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah putus-putusnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hikmahnya selain menanamkan sikap sabar adalah menjaga tali persaudaraan. Jelas bahwa sesungguhnya ketika ada orang berbuat jahat, ada orang melakukan perbuatan yang merugikan kita, kemudian kita tetap memberikan maafnya pada orang tersebut, pada hakikatnya kita sedang menjaga tali persaudaraan. Karena kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah bisa masuk surga dan mencium surga ketika ada orang yang memutuskan silaturahim karena marahnya. Artinya tidak memberikan maaf kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Jangan sampai kita tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga lantaran kita tidak memberikan maaf kepada orang lain. Justru kita harus menjaga tali persaudaraan. Hikmah yang kedua adalah menjaga atau memelihara tali persaudaraan keluarga kita dan orang lain. Lalu yang ketiga adalah tentu jelas pemaaf itu akan menghapus segala dosa dan kesalahan. Artinya dengan sifat yang mulia ini, pemaaf, maka dengan hal tersebut dosa dan kesalahan kita akan terhapus disebabkan karena kita memaafkan orang yang telah menyakiti dan membuat sesuatu yang tidak baik terhadap diri kita. Menghapus dosa karena perbuatan maaf ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Kullu bani Adam khata'u wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang adalah yang selalu pernah berbuat salah, dan dalam perbuatan salahnya akhirnya dia bertaubat, memohon maaf, dan akhirnya pun orang yang pernah disakitinya atau dijahatinya dia maafkan. Nah, inilah sifat manusia yang akan selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifatnya
yang selalu memohon maaf dan diberikan maaf oleh orang lain. Lalu yang keempat adalah kedudukan yang sangat mulia di akhirat. Ternyata orang yang sifat pemaaf tersebut akan selalu mendapatkan tempat yang mulia di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaiza wal 'afina 'anil nas." Dan segeralah kamu untuk melakukan perbuatan kebaikan, atau segeralah kamu untuk melakukan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kau akan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga di akhirat nanti? Yaitu disebut alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang selalu menafkahkan hartanya ketika lapang dan ketika sempit. Kemudian alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiz, dan dia suka menahan amarahnya, menjadi orang yang pemaaf, wal 'afina 'anil nas, dan suka memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain dengan sifat pemaafnya tadi. Dan sesungguhnya orang tersebut termasuk orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah janji Allah dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran, ketika orang tersebut mempunyai sifat pemaaf, kedudukannya sangat mulia di akhirat, yaitu surga untuk mereka. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sifat dari pemaaf ini yang sangat mulia adalah menghilangkan rasa dengki di dalam hati manusia. Jelas ketika ada orang berbuat salah sama kita, berbuat yang tidak baik terhadap kita, tentu ada rasa marah atau rasa dengki terhadap orang tersebut. Tetapi karena sifat pemaaf itu, maka orang itu akan menghilangkan rasa dengki, rasa marah kepada orang tersebut. Karena itu sifat dengki dan sifat marah ini adalah sifat yang kurang baik, sehingga kalau jiwa manusia tertanam sifat pemaaf, maka akan hilang rasa dengki dan rasa tidak senang kepada orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, sifat dari pemaaf ini akan menimbulkan hikmahnya adalah menghilangkan sifat egois. Sama seperti menghilangkan sifat dengki dan iri pada manusia, sifat yang keenam adalah sifat pemaaf menghilangkan rasa sombong dan egois terhadap manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, yang berbuat sifat seenaknya karena tidak pernah mempunyai sifat pemaaf ataupun al-afu yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan juga yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya yang tentunya bukan hanya yang saya sebutkan tadi dari sifat pemaaf ini. Sebelum saya akhiri, ada doa yang selalu diajarkan Rasulullah ketika ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Bahkan doa ini pun memberikan statement kepada kita agar kita menjadi orang yang sesuai dengan permintaan doa kita. Apa kata Rasulullah ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, in waqaftu Lailatul Qadri ma aqulu?" Wahai suamiku, wahai Rasulullah, ketika aku mendapatkan malam kemuliaan itu, apa yang aku harus katakan? Kata Rasulullah, faqala atau quli, wahai katakan Aisyah, ketika kau ingin mendapatkan malam kemuliaan tadi, Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah sangat mempunyai zat yang memaafkan. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maka kau mencintai orang-orang yang suka memberi maaf. Sekali lagi, doa ini sering kita baca, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan yang maha pemaaf dan maha mulia, Engkau mencintai perbuatan pemaaf, maka maafkanlah aku, maafkanlah kami. Itulah yang dikatakan Rasulullah kepada Aisyah untuk mendapatkan malam kemuliaan. Artinya, di malam kemuliaan pun kita dianjurkan untuk meminta maaf kepada Allah karena akan dosa dan kesalahan kita yang begitu banyak dan begitu luas, sehingga ketika Allah memaafkan kita dan orang lain pun memaafkan kita, insya Allah sifat pemaaf tadi akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya dan buat kita semua, agar kita menjadi orang yang pemaaf, al-afu. Dan dari sifat pemaaf tersebut, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita dan menempatkan ke tempat yang paling baik dan paling mulia di sisinya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan Allah, wal afina 'anil nas. Sesungguhnya orang yang memaafkan tadi akan salah satunya mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.